Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurdi, kelas 6 AMGT 1, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam video ini saya akan menerangkan arti penting manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan, dan manajemen operasi internasional dalam melakukan bisnis internasional. Manajemen sumber daya alam internasional atau MSDMI ini adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dengan pengadaan tenaga kerja dari dalam negeri dan luar negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada suatu negara. Menurut Michael Zinkota menyampaikan bahwa pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Dalam pemasaran internasional, ada beberapa strategi yang bisa dipakai perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. Yang pertama, Customer Lifetime Value atau CLV. Customer Lifetime Value adalah nilai sekarang dari arus cash profit di masa depan yang diberikan seorang konsumen dikaitkan dengan hubungannya dengan perusahaan. Yang kedua adalah experiential marketing. Dalam proses pemasaran, pengalaman targetnya terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengonsumsi produk. Yang ketiga, ada Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar yang baru. Yang keempat, ada ekuitas merek atau brand equity. Dalam hubungannya dengan merek, ada beberapa sikap yang dapat diambil oleh konsumen, yaitu yang pertama, mengganti merek karena harganya. Yang kedua, tidak memiliki alasan kuat untuk mengganti merek. Yang ketiga, akan merasa rugi jika mengganti merek. Yang keempat, menganggap merek sebagai teman terikat pada merek. Strategi yang kelima ada kualitas jasa atau service quality. Pada strategi ini, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai melalui pelayanan jasa, penghantaran produk yang baik. Seluruh proses pemasaran didominasi oleh elemen jasa dibandingkan dengan elemen fisik produk itu sendiri. Yang keenam, ada tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Kebijakan CSR ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaannya untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Yang ketujuh, ada manajemen hubungan konsumen atau Consumer Relationship Management atau yang disingkat CRM. CRM merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Yang ke-8 ada network marketing. Umumnya strategi ini dikenal dengan istilah multi level marketing. Pada dasarnya, strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur perusahaan tersebut. Keuangan internasional adalah alat penting untuk menemukan nilai tukar, membandingkan tingkat inflasi, mendapatkan gagasan tentang investasi dalam sekuritas utang internasional, memastikan status ekonomi negara-negara lain, dan menilai pasar luar negeri. Keberadaan sistem keuangan internasional berarti bahwa ada kemungkinan krisis keuangan internasional. Disinilah studi keuangan internasional menjadi sangat penting. Untuk mengetahui tentang krisis keuangan internasional, kita harus memahami sifat sistem keuangan internasional tersebut. Tanpa keuangan internasional, kemungkinan konflik dan dengan demikian, kekacauan yang dihasilkan jelas terlihat. Keuangan internasional membantu menjaga isu-isu internasional di negara yang menerapkan disiplin keuangan secara efektif. Manajemen operasi internasional pada hakikatnya merupakan praktis bisnis yang dilakukan secara global. Pada kursus ini akan dibahas bukan hanya manajemen operasi saja, namun akan membahas mengenai perdagangan internasional, bisnis internasional, manajemen lintas budaya, teknologi, etika dalam operasi internasional, sampai pada peluang perbaikan kinerja, baik kinerja operasi maupun kinerja supply chain. Namun penekanannya juga
pada bagaimana suatu perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, efisiensi dalam memperoleh faktor-faktor produksi ini menjadi kajian khusus dalam kursus ini. Efisiensi sangat ditentukan oleh penyerapan produk, pasar luar negeri, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen operasi internasional. Baiklah, hanya itu bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.